Baik, kali ini kita akan melihat contoh pengerjaan, contoh soal menggunakan metode virtual load atau beban virtual untuk menghitung menentukan lendutan dari suatu balok. Lendutan dan sudut rotasi ya, nanti kita akan lihat contohnya. Baik, contoh yang pertama kita ditunjukkan diberikan suatu struktur balok tertumpu sederhana. Tumpu sederhana artinya ada tumpuan di dua titik dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll seperti ini. Nah, balok ini memiliki momen inersia penampang besarnya 125 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian modulus elastisnya E 200 gigapascal. Kemudian diminta dengan menggunakan metode kerja virtual, kita diminta menghitung lendutan di titik 4 sini. Kemudian sudut rotasi di titik 5. Di titik 5 belum ada di titik 5 adalah ini. Ini adalah titik 5, belum terlihat di gambar. Kita diminta menghitung lendutan di titik 4, artinya delta 4, kemudian sudut rotasi di titik 5 atau theta 5. Nah, bagaimana caranya menghitung kedua besaran tersebut dengan menggunakan metode kerja virtual. Kita lihat, karena menggunakan metode kerja virtual, maka di pemikiran kita harus ada dua buah struktur yang kita analisis, yaitu struktur akibat beban real, beban nyata, momen akibat beban luar yang bekerja, beban real. Kemudian kita juga kita bayangkan ada suatu struktur virtual. Nah, struktur akibat beban nyata nanti akan menghasilkan momen M besar, kemudian akibat beban virtual kita akan mendapatkan momen kecil. Sehingga nanti kalau kita menghitung katakan lendutan, itu Y sama dengan integral momen besar kali momen kecil per EI kali dx. Besar kali M kecil, kemudian per EI kita kali dengan dx. Untuk sudut rotasi juga sama ya, persamaannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, bagaimana menghitung lendutan terlebih dahulu di titik 4? Titik 4 ada di sini. Nah, tentunya seperti yang saya kali-kali bilang bahwa untuk melakukan analisis struktur kita harus menghitung dulu reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuan dapat dari mana? Dari sigma vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Nah, ini adalah balok dengan beban real, beban nyata seperti ini. Kalau kita ambil sigma horizontal 0, tidak ada gaya horizontal yang bekerja di sini. Yang ada hanya momen di titik 2 dan momen di titik 3. Berarti kita hanya perlu menggunakan sigma momen sama dengan. Nah, kalau kita lihat jumlah kedua momen ini sudah saling menghilangkan ya. Antara momen yang 10 berlawanan jarum jam, di arahnya berlawanan jarum jam, dengan momen 10 di titik 3 yang searah jarum jam, ini sudah saling menghilangkan, sehingga sigma momennya akan sama dengan 0 pastinya. Sehingga apalagi yang bisa kita simpulkan, artinya tidak ada reaksi tumpuan di titik di titik 2 maupun di titik 3. Kedua reaksi ini tidak ada karena momen ataupun beban luarnya sudah saling menghilangkan, sudah dalam keadaan seimbang ya. Ini kita bisa. Nah, kemudian kita akan bagi balok ini menjadi beberapa segmen, yaitu segmen 1 antara titik 1 dan 2. Kemudian segmen 2 ini antara titik 2 dan 4. Kemudian segmen 3 itu antara titik 3 sampai 5. Kemudian segmen 4 itu antara titik 3 sampai 4. Jadi kalau kita lihat ikutin arah panahnya, segmen 1 itu diukur dari kiri ke kanan, segmen 2 dari kiri ke kanan, ini sampai titik 4 ya, batasan segmen 2 itu sampai di sini. Kemudian segmen 3 diukur dari kanan ke kiri, sehingga nanti waktu menentukan momennya kita balik tanda. Kemudian segmen 4 juga dari kanan ke kiri, seperti ini, batasnya sampai ke pertemuan di sini. Nah, kita hitung momen masing-masing potongan, jadi kita buat potongan di titik 1. Saya ganti pertemuan dulu. Nah, kita buat potongan di titik 1 sembarang, kita potong di sini. Titik 2 segmen 2 kita potong di sini. Segmen 3 kita potong juga, segmen 4 kita potong. Begini ya. Jadi kita ada 4 potong. Lihat potongan 1 dulu yang di segmen 1.
Di sini kita lihat tidak ada gaya apapun di sini ya, maka momen satunya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita potong di sini kita lihat kosong, batangnya tidak ada gaya luar, maka momennya sama dengan 0. Untuk segmen 2 kita potong di sini ya, dipotong di sini. Kemudian kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, momennya apa yang ada di segmen 2? Kita lihat hanya ada satu buah saja ya, ini ya. Momen ini. Nah, kita lihat momen ini berlawanan jarum jam. Maka kita anggap negatif ya. Momen 2 sama dengan minus 10. Hal yang sama kita lakukan dari untuk segmen 3. Ini segmen 3, gambar yang ini. Kita potong di barang di tengah-tengah segmen 3. Kemudian kita lihat dari sebelah kanan kosong, tidak ada gaya apapun yang bekerja ya, maka momen 3 juga sama dengan 0. Kemudian kita bikin potongan 4 di sini segmen 4 ya, di sini kita potong. Kita lihat lagi dari sebelah kanan menuju ke kiri, kita lihat hanya ada satu buah momen yang bekerja ya, dan momen ini positif searah jarum jam. Tapi ingat bahwa kita meninjaunya arahnya dari kanan ke kiri, sehingga tandanya harus kita balik, M4 sama dengan minus 10. Nah, ini sekarang kita sudah punya M besarnya, jadi kita sudah punya nilai-nilai ini, M besar untuk tiap segmen, maka sekarang kita mencari M kecilnya di tiap segmen. Nah, karena yang ditanya lendutan di titik 4, maka berikan beban virtual satu satuan, ya, di sini saya anggap satu satuannya ke arah bawah, kita anggap satu satuan ya. Karena satuan kita tadi kilonewton ya, berarti satuan ini adalah kilonewton juga, mengikuti beban dealnya. Nah, kemudian sama kita hitung reaksi berdasarkan prinsip simetri, titik 4 ada di tengah-tengah, maka reaksi di sini akan menjadi 1/2, ini juga 1/2 ya. Artinya dari mana? Dari nilai 1 ini 1 kilonewton kita bagi dengan 2 karena ada 2 titik ya, titik 2 di sini, titik 2 di sini, titik 3. Nah, ada reaksi di titik 2 itu setengah kilonewton ke atas, setengah kilonewton ke atas. Sehingga kalau di total 1,5 tambah setengah itu akan melawan beban luar yang satu. Nah, sekarang sama kita bikin potongan yang sama persis dengan apa yang kita lakukan di balok realnya. Jadi kita buat potongan di zona 1, kita buat potongan zona 2, kita buat potongan di zona 3, kita buat potongan di zona 4. Begini ya. Nah, lalu kita lihat masing-masing kita dapatkan M kecilnya. Lihat potongan 1 kita potong di sini. Kosong, tidak ada apa-apa ya, kita lihatnya dari kiri ke kanan. Maka M kecil 1 sama dengan 0. Kita lihat potongan 2, kita potong sembarang di balok tersebut, di bagian ini misal di sini ya kita potong. Nah, maka kita lihat ada momen apa? Ada momen yang ditimbulkan oleh reaksi setengah. Nah, terhadap titik ini, terhadap titik potongan ini, reaksi setengah itu kan membentuk momen yang searah dengan jarum jam. Sehingga M2 sama dengan setengah, ini setengah adalah ini, dikali jaraknya ini, X2. Ya, kita asumsikan jadi jaraknya X2. Jadi setengah kali X2 nilainya positif, kenapa? Karena searah jarum jam. Kemudian kita lihat potongan 3, di sini potongan 3. Kita buat potongan 3, kita lihat di batang ini kosong, tidak ada gaya yang bekerja, maka momen 3-nya M3 kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kita potong untuk yang terakhir kalinya di titik ini 4, titik 4 kita potong. Kita lihat sekali lagi dari sebelah kanan ke kiri, ya, kita kerja dari kanan ke kiri. Ada gaya apa? Ada gaya setengah ya. Setengah ini terhadap titik potongan ini dia akan membentuk momen yang berlawanan jarum jam. Sehingga seharusnya negatif ya, negatif setengah dikali X4 jaraknya ya. Tapi karena kita meninjaunya dari kanan ke kiri, maka tanda negatif tadi berubah menjadi positif. Ini adalah M4 kecilnya. Sekarang kita sudah punya ya M1, ini M1 besar, kita pasangkan dengan M1 kecil ini, kemudian M2 besar yang minus 10 ini kita pasangkan dengan M2 kecil ini, kita pasangkan dengan M2 kecil, kemudian M3 besar ini kita pasangkan dengan M3 kecil. Pasangkan artinya kita kalikan ya, karena sesuai rumus kan ini M besar M kecil per EI kali DX, ini rumusnya ya.
M4 kecil kita pasangkan dengan M4 besar. M4 besar. Oke, maka kita sudah lengkap ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita mengalih-alihkan apa ada yang bisa kita hilangkan. Contoh, M1 besar ini 0 ketemu dengan M1 kecil 0. 0 kali 0 pasti hilang ya. Nah, kita nggak perlu memperhitungkan yang ini kita nggak anggap, ini kita hilangkan M1 kecil, jadi perkalian ini nggak ada, 0 kali 0 ya, nggak perlu kita perhatikan. Sekarang lihat M3 besar dengan M3 kecil sama-sama 0. Nah, maka ini juga nggak perlu kita hitung lagi ya, percuma membuang-buang waktu, kita abaikan M3 kecil ini. Nah, artinya kita hanya fokus ke M2 besar dan M2 kecil, serta M4 besar sama M4 kecil. Ya, nah sekarang kita kalikan, kita masukkan M2 besar kecil, M4 besar kecil, kita masukkan ke rumus kerja virtual berikut. Nah, nampak di sini, ini adalah M2 kecil, ini M2 kecil, ya M2 kecil, ini adalah M2 besar. Tuh. Nah, kita kalikan per EI dx2 karena batas 2 ya. Kemudian batas integrasinya dari mana sampai mana? Kita lihat batas 2 itu panjangnya adalah dari titik 2 sampai titik 4. Di sini, titik 2 sampai titik 4 ya. Ini adalah sama dengan, kalau kita lihat di awal di sini titik 2 ini sampai titik 4 itu panjangnya 3 meter ya. Kemudian titik 4 ke tumpuan ini juga 3 meter ya. Ini titik 3 ini. Titik 3. Jadi dari titik 3 ke 4 ini 3 meter. Nah, sehingga batas integrasinya juga 3. Dari 0 sampai ke 3. Kemudian yang ini adalah punya 4, M4 kecil. Ini M4 kecil. Kemudian dikali M4 besar. Ya. Kita udah punya semua tadi. M2 kecil adalah setengah X2. Kemudian M2 besar min 10. Gitu, ya. Nah, kita kalikan. Nah sekarang tinggal kita integral ya. Contoh, saya akan memberi contoh yang pertama saja. Setengah X2 kali minus 10, jadi integral dari 0 sampai ke 3, kemudian setengah X2 kali minus 10, artinya kan minus 5 kali X2 gitu ya, 5 kali X2 ke X2. Nah ini di mata pelajaran kalkulus kan sudah pernah didapatkan ya, di SMA pun sudah diberikan. Nah, berarti hasil integralnya kan 5 minus 5 per 2 ya, per 2 kali X2 kuadrat. X2 kuadrat dari mana? Dari 0 sampai 3. Jangan lupa di depannya ada per EI-nya ya, per EI. Nah, sehingga kalau kalian masukkan ke batasnya, ya, kalian masukkan 3 kuadrat itu kan 9 dikali 5, 45 ya, ada minus, jadi di sini minus 45 per 2 EI. Dan per 2. Tuh. Oke, berikutnya juga yang bagian X4 kita integralkan, menghasilkan hal yang sama, minus 45 per 2 EI. Sehingga kalau ditotal menjadi minus 45 per EI. Ya, 2-nya hilang. Ini kan setengah kali 45, setengah kali 45 jadinya 45. Oke, nah kita tinggal masukkan nilai E dan I-nya sesuai soal tadi. Masukkan E dan I, maka kita dapatkan Y4-nya 0,18. Artinya apa? Minus. Artinya minus apa di sini? Kenapa Y-nya minus? Hal ini bahwa lendutan yang terjadi arahnya ke atas berkebalikan dengan arah beban yang diberikan sebelumnya. Jadi kalau kita awalnya tadi memberikan, kita kan belum tahu ya, itu titik itu bergerak ataupun berpindah ke atas atau bawah. Kita asumsikan dia berpindah ke bawah, kita beri 1 kN arahnya ke bawah. Ini artinya adalah arah positif lendutan. Kalau ternyata hasilnya negatif, artinya lendutan di titik ini adalah ke arah atas. Begitu makna tanda negatif tadi. Jadi makna negatif ini bahwa lendutannya berkebalikan dengan arah beban virtual yang kita berikan sebelumnya. Nah kemudian kalau di soalnya tadi ada 2, yang lendutan kita sudah selesaikan.
kemudian kita diminta menghitung sudut rotasi titik 5. Nah, ini yang kita akan hitung sekarang. Nah, beban nyata masih sama, bagian yang momen akibat beban nyata masih sama, jadi M1 besar, M2, M3, M4 besar masih kita pakai. Sekarang kita tambahkan beban virtual berupa momen, ya, momen virtual satu satuan, karena kita ingin mencari sudut rotasi. Jadi kalau yang dicari adalah lendutan, kita berikan gaya, kalau ke beban terpusat, sedangkan kalau yang ditanya sudut rotasi, kita berikan dia momen, ya, arah positif. Di sini arah positifnya adalah searah jarum jam, seperti ini kita berikan. Nah, setelah kita berikan momen virtual, kita hitung reaksi di titik ini, titik 2, serta reaksi di titik 3, ya. Dari mana datangnya? Nah, silakan dicari sendiri. Kenapa kok bisa 1/6 di sini 1/6, ya? Ini 1/6 ke bawah, kemudian ini 1/6 ke atas, ya. Jarak ini ke sini adalah 6 meter. 6 meter. Ini 6. Secara gampang, kalau ini arah momennya searah jarum jam, maka harus ada sepasang gaya yang berlawanan menghasilkan momen yang berlawanan jarum. Nah, itu dihasilkan oleh gaya ini yang ke bawah dan gaya di sini ke atas. Sehingga kalau kedua gaya ini menimbulkan couple, akan ada di statika, ya. Jadi kedua gaya ini akan saling menimbulkan momen yang berlawanan jarum jam. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah 1 karena ini beban momennya 1, bebannya dibagi dengan jarak kedua titik. Jarak kedua titik 6, ya. Jadi seperti itu. Nah, begini cara mencari reaksinya, nanti bisa dihitung kembali di masing-masing. Nah, sama kita bikin potongan sesuai dengan balok real yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita potong di sini 1, kita potong di sini 2, ini ada, kita potong di sini 3, kita potong di sini 4. Ini adalah titik tengahnya, ya. Titik tengahnya di sini titik 4. Tuh, kita buat potongan sama, di potongan 1 tidak ada gaya, maka M kecil 1 0. Kita potong di titik 2 di sini ada gaya 1/6, dia bikin momen berlawanan jarum jam, sehingga harusnya negatif, ya, ini positif 1/6 X2, mestinya negatif ini, ya. Di sini mestinya negatif. Kemudian di sini sama, di sini adalah positif 1, ya, positif 1 dikurangi dengan 1/6. Oh ya, ini betul negatif karena kita berlawanan, kita peninjaunya dari kanan, ya. Jadi nah, jadi kita mulainya dari kanan ke kiri, maka selalu membalik tanda, ya. Jadi kalau di sini positif, maka di sini jadi negatif. Negatif 1, ya. Kemudian beban 1/6 ini kan momennya berlawanan jarum jam, ya. Berlawanan jarum jam harusnya negatif, ya. Tapi karena kita melihatnya dari kanan ke kiri, maka tandanya menjadi tambah, plus 1/6 kali X4, ya. Nah, sehingga ini adalah M kecil 4. Nah, sama seperti halnya yang tadi, M kecil 1 0, maka ini nggak perlu kita hitung. Ketemu dengan M besarnya tadi 0 juga, kan. M besar 1 0 di sini. Kita ingat lagi M besar 1. Kemudian M kecil 3 di sini min 1. Kita lihat M besar 3 tadi apa? M besar 3 ternyata 0, ya. M besar 3 0. Maka kita nggak perlu hitung M kecil 3-nya. Ini nggak perlu kita hitung. Ini juga nggak perlu yang M1, sehingga kita hanya melihat M2 kecil, nanti kita pasangkan dengan M2 besar, M4 kecil kita pasangkan dengan M4 besar. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini, minus 1/6. Nah, ini tadi kan minus, ya, tandanya di sini kurang, ini harusnya minus 1/6, minus 1/6 X2. Jadi ada sedikit koreksi di slide-nya. Nah, ini adalah M kecil 2, ya, M kecil 2. Kemudian ini adalah M besar 2, kita nggak perlu hitung lagi, M besar 2 sudah dihitung di awal, ya. Sehingga integrasi ini bisa kita lakukan hal yang sama untuk segmen 4, ya, minus 1 plus 1/6 X4. Ini adalah M besar 4 di sini berpasangan dengan M kecil 4. Nah, sehingga kalau kita integrasikan, kita dapatkan
eh, ya nanti ini dicek kembali nilai integrasinya ya, maka hasilnya totalnya adalah 30 per EI kilonewton meter persegi. Nah, setelah itu setelah dapat 30 per EI kilonewton meter persegi, kita substitusi nilai E dan I-nya ya. Jadi nilai E dan I. Hati-hati untuk menyamakan satuan ya. Kita satuannya dalam meter persegi, Kalau I-nya tadi dalam milimeter, maka kita harus pindah dulu atau konversi menjadi meter. Nah, sehingga kita dapatkan positif 0,0012. Artinya apa positif? Artinya ini arah rotasinya sesuai dengan momen virtual yang tadi kita berikan ya. Artinya arah rotasinya akan searah dengan jarum. Demikian untuk contoh soal yang pertama, semoga dapat dipahami dengan baik.